Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berkata sekarang ini setelah kita mengetahui hal-hal yang memang kita harus ketahui, kita akan berkata, kenapa saya dulu terlalu bodoh? Kenapa saya tidak tahu terkait hal ini? Jika saudara dulu pernah duduk di bangku sekolah, dan kemudian saudara melihat catatan-catatan saudara, dan nilai-nilai yang saudara miliki, saudara mungkin akan menertawakan diri saudara dengan berkata, lah ini kenapa saya tidak tahu dulu? Padahal ini adalah sesuatu hal yang mudah. Sekarang saudara berkata itu adalah sesuatu hal yang mudah karena saudara telah mengetahui banyak hal. Jika kita sekarang memposisikan diri kita di dalam analogi itu, sekarang kita berada di dalam Kristus. Pertanyaannya, mengapa malahan kita lebih susah untuk melakukan perintahnya? Bukankah ketika kita merujuk kepada perjanjian lama, tentu ada perintah-perintah di sana, tetapi mereka gagal untuk melakukannya. Dan kita berada di dalam perjanjian baru, tentu seharusnya kita harus menjadi lebih mudah untuk mengaktualisasikannya. Dan kemudian kita semakin dikoreksi lagi lewat teks ini, bahwa ternyata Yohanes berkata bahwa aku tidak memberikan perintah baru kepadamu, tetapi perintah lama yang sudah ada dan kamu tahu. Tetapi perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang benar telah bercahaya.
Ini menjadi kondisi kita bahwa sebenarnya kita memang terbelenggu dengan persoalan ini. Persoalannya adalah sederhana. Saudara masih membenci saudara yang lain. Jika kita masih saling membenci, sebenarnya kita masih berada di dalam kegelapan. Dan itu mengapa ketika kita memiliki mata yang sehat, tetapi kita berada di dalam kegelapan, kita tidak bisa menyalahkan mata kita. Karena mata kita bukan untuk dicipta dalam kegelapan. Dan kemudian kita berupaya untuk mencari tahu di mana jalannya, dan kita tidak akan bisa mendapatkannya. Dan inilah yang sebenarnya yang membuat pikiran kita sesat. Bahwasanya kita telah berada di dalam Kristus, tetapi kita tidak berupaya untuk saling memaafkan satu sama lain. Kita masih memiliki hati yang sungguh-sungguh diracuni oleh kebencian. Dan akibatnya, perintah yang disampaikan Yesus Kristus akan menjadi lebih sulit kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kita kembali kepada manusia lama kita. Mari saudaraku, berbenah lewat firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika Kristus berkata, saling mengasihilah kamu, maka kita harus terus belajar untuk mengasihi satu sama lain. Tidak ada orang yang langsung sempurna, tetapi kita sedikit demi sedikit belajar dari apa yang dilakukan Yesus Kristus, sehingga kita akan menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami terkait tentang apa yang kami harus lakukan. Bimbing kami Bapa, tolong kami, supaya kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan kami menjadi berkat. Karena kasih yang sempurna itu dapat kami lakukan di dalam iman yang sesungguhnya. Ampuni kami Bapa, dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.